Kalau duitnya udah di atas 100-500 juta, investasi. 100-500 juta. Iya, kalau udah 500 juta, menurut gue investasi lebih kencang. Karena 500 juta, lu dapet saham Bagger jadi 1M bro. Itu bersih, profit, liquid. 1M terus lu juga cari lagi yang mana double jadi 2. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Karena banyak banget sekarang saham-saham yang Bagger tuh banyak banget bro. Paling tinggal lu hitung, cepetan mana lu invest sama lu bisnis. Kalau cepetan bisnis, ya lu bisnis. Kalau cepetan invest, lu invest. Jadi kalau nyari 10-100 juta, enakan kerja. 100-500 juta, enakan bisnis. Udah 500 juta ke atas, enakan invest. Karena kenceng banget tuh, gak kejar bro. 500 juta ini total duitnya aja atau itu udah Duit, total duit. udah dikurangin dana darurat, udah dikurangin uang bulanan? Ya udah dikurangin yang bersih doang. Oh bersih, Bersihnya doang. nganggur dingin. Yes, nganggur dingin. Itu sih ya konsep tercepat ya menurut gue. Bisa nggak nih aku 100M? Bisa bro, menurut gue nggak ada orang yang bisa. Menarik nih, menurut Andri semua orang bisa kaya, bisa punya 100 miliar? Bisa. Yang penting otaknya udah ngerti aja gimana cara mainnya. Sama lah kayak misalnya lu main game nih. Kalau lu udah pernah tamatin ini game, lu suruh Main ulang lagi. lagi. Gampang bro. Paling lu cuma berapa jam tamat. Karena lu udah ngerti cari senjatanya di mana, ininya udah ngerti. Nge-cheatnya di mana? Cheatnya di mana lu udah tahu. Berarti everyone, semua bisa. Everyone kalau ngerti konsepnya bisa. Kebanyakan orang tuh 90% tuh nggak ngerti konsepnya. Berarti questionnya kebalik. Kenapa sedikit banget orang yang punya 100 miliar? Karena dia nggak ngerti konsep. Karena konsep ini nggak diajarin di sekolah bro. Konsep apa sih kok? Konsep ilmu keuangan ini nggak diajarin kayak bursa saham, gimana cara leverage double duit lu yang cepet. Ini nggak diajarin. Nah, 1 miliar aja kan sebenarnya nggak semua orang bisa sentuh tuh. Nggak bisa. Bahkan seumur hidupnya. Nggak bisa. Gimana caranya Ko Andri jelasin kalau 100 miliar tuh possible buat everyone gitu, kayak step by step ya? Menurut gue yang harus dirubah mindsetnya dulu sih. Kalau mindsetnya udah berubah bisa. Ya kayak tadi banyakan orang tuh. Jadi gue membedakan orang berbisnis tuh dua ya bro. Satu pedagang, satu pengusaha. Kalau pedagang itu dia bikin bisnis, dia misalnya contohnya dia bikin air minum, tiap hari jaga toko jualin air minumnya gitu loh. Yang buat orang next level itu dia harus upgrade konsepnya. Dia nggak boleh jualan nih. Tugasnya pemimpin itu mikir, ini yang jual tuh harus karyawan. Jadi dia bisa bikin lebih banyak bro, bisa jualan lebih banyak lagi. Jadi lebih scalable. Tugas kita sebagai pemimpin itu gimana caranya kita scale. Kayak tadi misalnya lu daripada lu jagain satu cafe lu, mendingan lu bikin konsep, lu bikin scale biar gimana caranya bisa nge-scale cepet. Udah scale-nya gede, cukup gede nih, lu IPO bro. Itu gede, itu 1T langsung. Nah, kebanyakan orang ini nggak diajarin ilmu gini di sekolah bro. Kalau misalnya gue bisa balik ke umur 20, gue pasti cepet. Gue cuma butuh 1 tahun. Tapi dengan otak yang sekarang? Yes, gue cuma butuh 1 tahun. Jadi kalau misalnya suruh kasih nih semua harta gue balik ke umur 20. Gue balik ke umur 20, tapi umur 21 gue udah kaya, 22 gue udah kaya. Kayaknya berapa nih? Juta lah? Miliaran. Juta dolar. Ya, karena gue udah ngerti cara cari sahamnya gimana, cara bisnisnya. Dulu gue banyak salah soalnya. Gue banyak bisnis tuh gagal. Nah, tapi itu pengalaman. Terus dulu gue nggak bisa leverage sosial media. Sekarang gue ngerti gimana cara leverage sosial media. Dulu tuh kayak nanggung gitu, malu-malu. Kayak kayaknya nggak enak nih terlalu viral gitu. Padahal enggak, lu harus go big, kalau nggak go home.